Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak hikmah semua, hari ini kita kembali menyaksikan bagaimana alam memberi tanda-tanda yang tidak boleh kita abaikan. Cuaca ekstrem, sungai yang mulai meluap, dan rasa cemas yang menyelimuti Aceh Singkil menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Perubahan ini bukan sekadar fenomena cuaca biasa, tetapi alarm besar yang mengingatkan kita bahwa bumi sedang berbicara dan kita harus mendengarnya dengan hati yang penuh kewaspadaan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mohon dukungan dari teman-teman semua. Tekan like, comment, share, dan subscribe. Dukungan sederhana itu membuat informasi penting ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Di saat seperti ini, informasi yang tepat bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan desa, dan bahkan menyelamatkan nyawa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala bencana dan mara bahaya. Beberapa hari terakhir, langit di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh Singkil tampak berbeda. Awan gelap menggantung lebih lama, angin bergerak lebih cepat, dan hujan turun tanpa pola yang jelas. Fenomena-fenomena ini menunjukkan adanya perubahan tekanan udara dan cuaca yang dipengaruhi sistem tropis yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia. Perubahan yang tak lagi teratur ini membuat banyak daerah berada dalam kondisi waspada. Di saat masyarakat masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, alam menunjukkan sisi lain yang lebih keras. Sungai-sungai yang biasanya tenang mulai meninggi, sementara tanah yang sebelumnya kokoh perlahan kehilangan daya serapnya. Ketakutan pun mulai tumbuh di hati warga karena mereka merasakan bahwa sesuatu sedang menuju ke arah yang tidak baik. Pergerakan cuaca ekstrem seperti ini juga sering menjadi tanda awal potensi banjir. Bukan hanya soal air yang turun dari langit, tetapi bagaimana tanah dan lingkungan meresponsnya. Dan di Aceh Singkil, respons itu kini mengarah pada kecemasan yang semakin besar. Di banyak dusun dan desa, warga sudah mulai merasakan ketidaktenangan. Orang tua berkumpul di teras sambil menatap air sungai yang perlahan naik. Mereka saling bertanya apakah hujan akan berhenti atau justru semakin deras saat malam tiba. Kekhawatiran ini sangat wajar, karena mereka tahu betul betapa cepatnya air bisa berubah menjadi ancaman di dalam rumah. Anak-anak bertanya hal yang membuat hati orang tua seperti diremas. "Bu, kalau air naik, kita harus kemana?" Pertanyaan sederhana namun menyakitkan, karena orang tua pun belum tahu jawabannya. Banyak dari mereka masih menyimpan trauma banjir besar beberapa tahun lalu, trauma yang tidak mudah dilupakan. Namun di tengah ketakutan itu, masyarakat tetap berusaha tenang. Beberapa warga mulai memberi tanda di tembok untuk mengukur peningkatan air. Ada yang menyiapkan lampu darurat, ada yang mengevakuasi barang penting ke tempat lebih tinggi. Semuanya dilakukan sambil berharap hujan akan segera reda. Banjir tidak terjadi begitu saja. Ada perjalanan panjang yang menyebabkan alam bereaksi seperti sekarang. Penebangan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman, dan sampah yang menumpuk di sungai membuat air tidak lagi punya ruang untuk mengalir. Ia menumpuk, meluap, dan akhirnya menyerbu ke pemukiman warga di Aceh Singkil. Banyak lahan gambut yang tergerus dan kehilangan kemampuan menyimpan air. Ketika hujan turun deras, air tidak bisa masuk ke tanah secepat dulu. Hal ini membuat limpasan permukaan meningkat dan sungai lebih cepat penuh. Siklus yang tidak seimbang ini menjadi bom waktu saat cuaca ekstrem terjadi. Inilah titik di mana manusia harus bercermin. Apa yang kita lakukan pada alam selama 10 atau 20 tahun terakhir kini kembali kepada kita dalam bentuk bencana. Dan jika kita tidak memperbaiki cara kita memperlakukan lingkungan, kejadian seperti ini akan menjadi rutinitas, bukan lagi kejutan. Malam adalah waktu paling menegangkan bagi warga ketika hujan tidak berhenti. Gelap, senyap, dan dingin membuat rasa takut meningkat berlipat-lipat. Hanya dengan lampu seadanya, warga berjaga sambil mendengarkan suara air di luar rumah. Suara yang menggetarkan hati, karena bisa berubah menjadi luapan kapan saja. Beberapa orang tua tidak tidur sama sekali malam itu. Mereka duduk di ruang tamu, sambil memantau ketinggian air dari celah pintu. Sementara anak-anak tertidur tanpa tahu betapa khawatirnya orang tua mereka. Setiap suara deras dari luar membuat jantung berdegup lebih cepat. Dan ketika aliran listrik sempat meredup karena tekanan cuaca,
ketegangan itu meningkat drastis. Warga mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu harus evakuasi. Inilah malam yang sangat panjang bagi banyak keluarga di Aceh Singkil saat masyarakat berjaga di rumah. Para petugas dan relawan bekerja tanpa henti. Mereka turun dari rumah ke rumah, memeriksa sungai, dan memastikan saluran air tidak tersumbat. Tidak peduli hujan deras atau bahaya di sekitar, mereka tetap bergerak dengan satu tujuan: memastikan warga tetap aman. Kendaraan siaga disusun di titik-titik rawan. Sementara posko darurat mulai dipersiapkan. Petugas BPBD mengirimkan laporan berkala untuk memperingatkan warga agar tetap berada dalam kondisi siaga banjir. Informasi ini sangat penting untuk menghindari korban jiwa dan kerugian besar di tengah kelelahan. Mereka tetap tersenyum untuk menenangkan warga. Mereka tahu bahwa kehadiran mereka adalah bagian terpenting dari rasa aman masyarakat. Dan inilah bentuk kemanusiaan yang paling nyata saat bencana mengancam. Beberapa permukiman mulai tergenang meskipun tidak terlalu tinggi. Namun genangan kecil pun sudah cukup membuat aktivitas lumpuh. Sekolah diliburkan, pasar mulai sepi, dan banyak warga memilih tinggal di rumah karena takut air semakin naik. Ini adalah dampak awal yang bisa berkembang menjadi lebih besar bila hujan tidak berhenti. Area persawahan yang berada di dataran rendah juga mulai dipenuhi air. Petani mengaku resah karena tanaman mereka bisa rusak jika terendam terlalu lama. Banjir bukan hanya mengancam rumah, tapi juga perekonomian warga yang bergantung pada hasil panen. Jika kondisi ini berlangsung beberapa hari, maka harga pangan bisa naik dan kebutuhan hidup menjadi lebih sulit. Ini adalah efek berantai yang sering tidak terlihat, namun sangat memukul masyarakat kecil. Warga mulai menyimpan dokumen penting dalam plastik tahan air. Beberapa keluarga menempatkan tas siaga di pintu depan, berisi pakaian, makanan ringan, obat-obatan, dan senter. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa sangat menentukan dalam situasi kritis. Selain kesiapan pribadi, warga juga terlibat dalam kerja bakti, membersihkan parit dan saluran air. Mereka sadar bahwa langkah kecil seperti ini dapat mencegah air naik lebih tinggi. Kesadaran kolektif inilah yang membuat masyarakat lebih kuat menghadapi potensi bencana. Namun yang paling penting adalah kesiapan mental. Memahami bahwa bencana bisa datang kapan saja membuat warga mampu bergerak cepat tanpa panik. Ini adalah pelajaran besar dari pengalaman banjir sebelumnya. BMKG terus memperbarui informasi cuaca, dan warga yang memantau aplikasi resmi bisa mendapatkan peringatan dini lebih cepat. Di beberapa grup WhatsApp desa, informasi dari petugas lapangan dibagikan dengan cepat agar setiap keluarga siap jika ada peningkatan debit air. Informasi digital seperti ini sangat membantu, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Satu pesan yang terkirim bisa menjadi penyelamat bagi ratusan orang. Namun masih ada beberapa warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini, sehingga perlu edukasi lebih lanjut. Di era modern, kecepatan informasi adalah kunci utama untuk mengurangi risiko bencana. Semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga. Saat ancaman muncul, kekuatan terbesar bukanlah alat berat atau dana besar, melainkan kebersamaan. Warga saling membantu mengevakuasi barang, berbagi makanan, dan memeriksa rumah tetangga yang ditinggal pemiliknya. Gotong royong menjadi energi besar yang membuat masyarakat Aceh Singkil tetap kuat. Para pemuda desa bekerja hingga larut malam untuk memastikan saluran air tidak tersumbat. Ibu-ibu memasak makanan hangat untuk relawan yang bekerja tanpa henti. Sikap kemanusiaan seperti ini memperlihatkan betapa berharganya rasa saling peduli dalam situasi krisis. Dan ketika warga saling menguatkan, tidak ada rasa takut yang tidak bisa dilawan. Kebersamaan adalah benteng paling kokoh saat bencana datang. Meski ancaman masih ada, warga tetap memegang harapan bahwa besok akan lebih baik. Mereka percaya bahwa selama mereka bersatu, berdoa, dan berusaha menjaga lingkungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan. Harapan ini adalah cahaya yang menjaga mereka tetap kuat. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa alam tidak sedang marah. Ia sedang memberi peringatan agar kita lebih bijak merawatnya. Jika kita memperbaiki cara hidup, memperbaiki lingkungan, dan memperbaiki kesadaran kita, maka masa depan akan lebih aman. Semua ini adalah pengingat bahwa hidup di negeri rawan bencana bukan berarti kita menyerah. Tetapi kita harus selalu siap, selalu peduli, dan selalu bersama-sama menghadapi apapun yang datang.
Sahabat jejak hikmah semua, terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga narasi ini membuka mata kita bahwa kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Aceh Singkil dan banyak daerah lain di Indonesia membutuhkan perhatian kita, doa kita, dan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar informasi penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala bencana dan musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.